Kang Pipin, bagaimana tanggapan Anda melihat nama RK Kaesang yang akan berlaga di Jakarta? Kalau melihat kan walaupun saat ini posisi Anies masih bertengkar di atas, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta unik begitu ya. Nama petahana belum tentu juga menang di beberapa histori sebelumnya, dan juga nama-nama baru muncul, ini bisa menjadi dipilih begitu menjadi gubernur Jakarta. Tanggapan Kang Pipin seperti apa, Kang? Yang pertama harus saya sampaikan Wilujeng Sumping, Kang Emil di Jakarta ya. Dan kami PKS tentu menghormati pilihan Kim Plus jika benar bahwa Kang Emil nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta pada eh, Februari pada November 2024 nantinya. Dan tentu kami harus sampaikan bahwa PKS sampai saat ini kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ya. Dan tentu kami sampaikan bahwa PKS tidak punya kemewahan pilihan kecuali harus koalisi. Nah, kami sampai saat ini membangun komunikasi dengan partai-partai untuk bersama-sama mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman. Nah, tentu kalau dilihat optimis ya tentu kami terus bekerja untuk memastikan bahwa Anies Sohibul Iman ini berlayar dan menang. Nah, karena memang kami PKS hanya 18 dan kurang 4 ya, ini 4 berarti masih kurang. Tentu kami memberikan tugas kepada Mas Anies Sohibul Iman, Mas Anies untuk menggenapkan kursi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal 4 kursi saja yang kita butuhkan. Nah, kami tentu berharap bahwa tugas yang diberikan kepada Mas Anies Baswedan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, sehingga segera tercapai kursi cukup di berbagai pilkada. Yang mendapatkan tugas untuk menggenapkan itu bukan partai tapi calon. Makanya kita berharap mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa berlayar. Nah, bagi kami bahwa Pilkada DKI ini tentu menjadi salah satu target setelah kemarin kita tidak menang di Pilpres, maka kita berharap bahwa di Pilkada bisa menang, salah satunya di Jakarta. Untuk itu kenapa kami sejak awal mensosialisasikan aman ini, karena ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pilihan yang terbaik. Karena kita melihat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ini adalah sosok terbaik bagi warga Jakarta yang kami tawarkan kepada masyarakat. Dan kembali ini juga tergantung bagaimana partai-partai politik merespon pasangan aman ke depan. Tentu kami akan rasional dan akan berjuang semaksimal mungkin agar pasangan aman ini berlayar untuk menghadapi siapapun yang akan bertarung di Jakarta. Untuk menghadapi siapapun termasuk Ridwan Kamil kalau kata Bang Doli Kurnia kan. Bang Doli, tapi keyakinan itu seberapa tinggi dan seberapa serius sih Bang Doli jikalau nanti RK itu diumumkan, dideklarasikan maju di Jakarta Bang Doli? Karena kalau dari segi elektabilitas sejumlah survei ya kondisinya kan belum aman lah begitu ya. Bahkan di peringkat ketiga di bawah Basuki Cahayapurnama. Gimana Bang Doli? Ya, tentu pada saat kita nanti akan memutuskan secara resmi, secara formal, itu sudah punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa pencalonan seseorang di daerah tertentu itu kan dengan kita putuskan tentu harus dengan rasa optimis dan keyakinan untuk menang. Seperti yang saya katakan tadi, variabel utama mempertimbangkan mengendorse seseorang calon itu motivasi atau judul besarnya itu adalah untuk meraih kemenangan gitu. Nah, tentu untuk meraih kemenangan itu berbagai hal ya kita lakukan kajian ya, termasuk salah satu pertimbangannya adalah melihat dari hasil survei ditambah dengan adanya strategi-strategi khusus yang memang kita akan lakukan dalam proses sampai nanti tanggal 27 November harus menang gitu. Nah, dan kemudian tentu juga kita menghormati ya otoritas kedaulatan masing-masing partai politik yang juga punya fasilitas ya untuk memberikan dukungan atau mencalonkan siapa saja di daerah mana saja.
dan juga kita menghormati apabila ada tokoh-tokoh lain ya di Jakarta, misalnya seperti Pak Anies, Pak Ahok, yang juga mereka secara konstitusi dijamin ya, punya hak untuk bisa ikut berkompetisi, punya hak untuk dipilih dan memilih dan seterusnya gitu. Jadi itulah justru sebetulnya kekayaan demokrasi kita kan, yang harus kita pergunakan. Dan kami juga di dalam sama dengan kita menghormati keputusan atau kedaulatan partai lain, tentu kami juga ingin dihormati keputusan kami, baik itu keputusan internal partai Golkar maupun juga keputusan secara bersama dan nanti dia akan diputuskan secara bersama dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau tadi menanggapi analisa dari Bang Ege lah, Bang Doli, dibilang pernah menyebut atau mengatakan saya bobotoh sejati. Enggak, pelan-pelan. Satu dulu, Bang Doli. Ini artinya kita mendengar tadi Bang Doli, sebelum tertulis, belum pasti berarti ya, Bang Doli ya? Belum A1 istilahnya gitu. Enggak, nanti menunggu tertulis, barulah Baru pasti. kita yakin siapa yang maju di Pilkada Jakarta. Gitu Bang Doli ya? Nah, iya, finalnya kan semuanya nanti pada saat didaftarkan antara 27 sampai 29 Agustus ya. Tetapi kan prosesnya sebelum ke sana, nanti kan masing-masing partai politik akan mengeluarkan surat ya. Kalau kami namanya surat keputusan ya. Surat keputusan, dan sebelum surat keputusan itu dikeluarkan tentu ada proses politik ya, proses komunikasi yang terbangun. Nah, kalau dilihat posisi hari ini seperti yang saya katakan tadi, ini kan dalam 3 minggu terakhir ini kami melakukan pertemuan dan seminggu terakhir ini sangat intensif ya dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, sehingga pada per hari ini kita juga bisa sudah memutuskan bahwa Partai Golkar akan memberikan dukungan kepada Saudara Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Nah, itu artinya kalau selama ini Saudara Ridwan Kamil kita kasih surat tugas ya, 2 ada di Jawa Barat dan di Jakarta, maka dengan kita sudah memberikan keputusan di Jawa Barat terhadap Saudara Deddy, maka surat yang berlaku yang berlaku itu hanya tinggal 1 di Jakarta. Nah, jadi ini tinggal menunggu keputusan resmi antara Partai Golkar dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dalam waktu dekat. Oke, Bang Doli, kalau artinya sudah fix gitu ya, Bang Ege juga tadi memastikan secara tertulis belum. Tapi sudah pastikah Deddy Mulyadi ini diusung Partai Golkar untuk Di Jawa Jawa Barat? Barat. Karena kan kalau kita berpikir DPT yang jumlahnya luar biasa Jawa Barat begitu ya, justru kok malah menyalonkan kader partai lain, Bang Doli? Ya, itu tadi yang saya katakan, kan seperti yang sudah diumumkan Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga 2 malam lalu ya, bahwa Golkar akan memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi. Nah, pertimbangannya saya kira pertimbangan yang sangat komprehensif ya. Kita bukan hanya sekedar membicarakan tentang soal sosok A, sosok B, sosok C gitu, tetapi juga ini bukan hanya sekedar daerah per daerah ya. Kita membicarakan tentang soal kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas ya, bagaimana kita tetap bisa bersama-sama menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan secara sinergi ya antara semua daerah. Jadi kita nggak bisa lihat satu persatu ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten, se-Jawa, ini semuanya harus bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat, sama termasuk juga teman-teman di kabupaten kota di bawah. Baik, Bang Doli. Oke, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege, Ya. kalau melihat pasti dari Golkar sendiri sudah ada hitung-hitungan, walaupun kalau berbicara rasionalnya, paling rasional RK di Jawa Barat. Tapi kalau dari sisi Bang Ege sendiri, melihatnya peluang dari RK di Jakarta ini cukup besar nggak sih? Nah, itu saya belum ketemu hitung-hitungannya justru. Jadi saya kalau Anda katakan Golkar sudah punya hitung-hitungan, saya lagi nyari hitung-hitungannya itu Seperti apa gitu seperti ya? apa. Karena tadi ya pemilih di Jakarta kurang lebih 8,2 juta. Ya, Ya. oke. Saya harus memperbaiki karena saya langsung tadi di WA.
Persija itu Wah, ini balik punya lagi nih. anggota 3,9 juta. 3,9 juta ya. Jadi mungkin juga bertambah. Saya itu mengatakan sisi lain dari Iya. sektor sosial budaya, Yang harus juga ekonomi dan diperhitungkan. kemudian Anda menyebutnya. Dan ini sektor yang panjang loh ini. Puluhan tahun kan Iya. soal bola itu gitu antara Jakarta dan Jawa Barat. Jawa kurang lebih Barat. gitu. Nah, balik lagi. Jangan disepelekan angka 3, sekian juta itu ya. Iya, dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman itu gitu. Jadi saya mau mengatakan Ridwan Kamil ini kan tokoh yang berhasil di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, sekarang mencoba masuk ke Jakarta. Jakarta. Tentu ada pertimbangannya. Kalau masuk ke Jakarta, setidaknya dengan modal elektabilitas yang sedang diukur pada saat ini, lalu berapa waktu yang diperkirakan bisa untuk speed up itu ya, Mendongkrak, ya. mempercepat, mengakselerasi itu. Mungkin Bang Doli sudah punya hitung-hitungannya, tapi dari sisi lain, saya lihat tadi Pipin senyumnya agak besar itu, Iya. gitu ya. Itu maksudnya semua apa? Saya Ada tanya apa? sama Kang Pipin sih Menandakan sebetulnya. apa? Iya, dia senyum juga kalau ini masuk, ya kita bisa lebih optimis. Walaupun di sisi lain ada juga strategi itu. Hensat sering sekali tuh ngomong kalau ada di sini, belum tentu dapat tiket jadi Anies katanya gitu ya. Jadi ini kan Jadi semua masih berpeluang menang dong di iya, ini kan Jakarta. persoalan. Yang satu punya hitung-hitungan, Ya. yang satu bisa nggak punya tiket. Iya, iya. Kan dua-duanya punya persoalan itu. Iya, Nah, lepas dari itu, siapa wakilnya kan menjadi penting. Iya. Ya. Iya. Ketika misalnya elektabilitas yang dimiliki pada hari ini oleh Ridwan Kamil ditambah akselerasinya menjelang 27 Agustus pendaftaran, nanti ada dapat miracle effect namanya. Kalau orang didaftarkan akan bertambah Iya. dua atau 3 kali mungkin ditambah dengan kecepatannya sampai 27 November Iya. ditambah dengan wakilnya. Kalau Apakah wakilnya betul? negara-negara Kaisang, Iya, itu tadi. Sementara Kaisang kan baru 1% Iya. di Jakarta. Tapi ada peluang kan dari sekian peluang tadi. Satu lagi, tokoh yang didukung oleh Prabowo itu tinggi 66%. Tokoh yang didukung oleh Anies Baswedan, oleh Ahok dan oleh Joko Widodo itu tinggi-tinggi semua. Apalagi Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan itu lain lagi kan, itu tinggi. Tinggi juga itu. Oke. Kecuali Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan, didukung oleh PKS tapi kurang 4 Kurang kursi. kursi. Ah, itu agak masalah itu. Iya, nanti di Gimana komentari ya tuh, Kang Kang Pipin. Pipin? Kang Pipin udah senyum-senyum udah ngerti kayak nih maksud dari arah penjelasannya Gang Ege. Sesaat lagi Kang Pipin, kami akan kembali.